Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konstipasi. Kalian tahu nggak sih apa itu konstipasi? Simak video ini sampai habis ya. Konstipasi atau yang lebih dikenal dengan sembelit adalah keadaan ketika buang air besar yang sulit atau jarang, kadang disertai dengan mengejan atau perasaan tidak tuntas buang air besar. Kondisi ini dianggap kronis jika gejalanya berlangsung minimal 3 bulan. Sembelit bisa bersifat primer atau sekunder. Sembelit yang bersifat primer yaitu terjadi tanpa penyebab yang dapat diidentifikasi. Sedangkan sembelit yang bersifat sekunder yaitu akibat obat-obatan yang menyebabkan sembelit, faktor gaya hidup, atau gangguan medis. Sembelit umumnya diakibatkan oleh pola makan rendah serat, asupan cairan yang tidak memadai, penurunan aktivitas fisik, atau penggunaan obat-obatan sembelit seperti opioid. Untuk mendiagnosis konstipasi, perlu dilakukan anamnesis pada pasien, termasuk frekuensi buang air besar dan durasi gejala. Pasien juga harus ditanyai secara hati-hati tentang pola makan sehari-hari dan regimen pencahar. Status kesehatan umum, tanda-tanda penyakit medis yang mendasarinya, misalnya hipotiroidisme, dan status psikologis, misalnya depresi atau penyakit psikologis lainnya, juga harus dinilai. Pasien dengan alarm symptoms, riwayat keluarga menderita kanker usus besar, atau pasien berusia lebih dari 50 tahun dengan gejala baru mungkin memerlukan evaluasi diagnostik lebih lanjut. Alarm sign merupakan tanda bahaya pada penyakit yang harus diwaspadai. Kamu harus waspada jika saat konstipasi mengalami gejala sebagai berikut. Yang pertama, hermatochezia, atau munculnya darah segar pada feses. Kedua, melena, yaitu ketika tinja berwarna gelap atau kehitaman. Ketiga, adanya riwayat keluarga sebagai penderita kanker usus besar. Keempat, adanya riwayat keluarga dengan penyakit radang usus. 5. Anemia atau kurangnya sel darah merah. 6. Terjadinya penurunan berat badan drastis. Ketujuh, anoreksia, yaitu penyakit yang membuat pengidapnya memiliki obsesi untuk memiliki tubuh kurus, karena mereka sangat takut memiliki tubuh gemuk atau terlihat gemuk sehingga tidak mau makan. Kedelapan, mual dan muntah. 9. Sembelit parah yang terjadi terus-menerus dan tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan. 10. Sembelit yang baru timbul atau memburuk pada usia lanjut tanpa diketahui penyebab utamanya. Tujuan utama pengobatan konstipasi antara lain adalah untuk meringankan gejala, mengembalikan kebiasaan buang air besar dengan normal, dan meningkatkan kualitas hidup dengan meningkatkan efek samping pada pengobatan. Terapi non-farmakologi adalah terapi yang dilakukan tanpa menggunakan obat-obatan yang biasanya dapat didasarkan pada perubahan pola hidup. Terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan untuk pengobatan konstipasi yaitu melakukan modifikasi terhadap pola makan dengan cara meningkatkan asupan serat harian secara bertahap hingga 20 hingga 30 gram, baik melalui perubahan pola makan atau suplemen. Beberapa makanan yang memiliki kandungan serat tinggi yaitu buah-buahan, sayuran, dan sereal. Modifikasi pola makan dengan kandungan serat tinggi harus dilanjutkan minimal 1 bulan, walaupun pasien biasanya mulai merasakan efek yang baik setelah 3-5 hari mengonsumsi serat tinggi. Pada minggu pertama modifikasi pola makan serat tinggi mungkin dapat mengakibatkan perut kembung dan sering buang angin. Pasien dengan konstipasi akibat disfungsi dasar panggul atau gangguan buang air besar mungkin memiliki respon kurang baik terhadap serat. Namun, dapat dilakukan terapi biofeedback. Biofeedback untuk pelatihan tulang otot dasar panggul adalah perawatan untuk membantu pasien belajar memperkuat atau mengendurkan otot dasar panggul untuk meningkatkan fungsi usus atau kandung kemih dan mengurangi beberapa jenis nyeri dasar panggul. Terapi farmakologi dan rekomendasi. Terapi farmakologi untuk mengatasi konstipasi yaitu dilakukan dengan pemberian obat pencahar atau laksatif.
Terdapat 4 jenis umum laksatif yang dikategorikan berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, laksatif pembentuk massa. Laksatif pembentuk massa kerap disebut sebagai suplemen serat. Laksatif ini bekerja dengan cara membantu penyerapan air di usus sehingga dapat membentuk massa fases, membuatnya lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Kedua, laksatif osmotik. Laksatif osmotik mengurangi penyerapan dan menarik air ke dalam lemen usus sehingga feses dapat lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Biasanya, osmotik bekerja dalam 2 hingga 3 hari. Diagnosis konstipasi diawali dengan melakukan tanya jawab dengan pasien terkait gejala yang dialami, pola hidup, dan riwayat kesehatannya. Setelah didapati diagnosa yang tepat, penanganan berikutnya dapat berupa penanganan medis atau modifikasi diet untuk menambah serat yang dapat membantu melancarkan sembelit. Modifikasi diet dapat disesuaikan dengan tingkatan konstipasi yang dialami pasien. Induksi opoid pada pasien dilakukan ketika konstipasi hanya terjadi kurang dari 4 minggu. Laksatif emolien. Dokusat merupakan surfaktan yang dapat meningkatkan sekresi air dan elektrolit di usus kecil dan usus besar serta dapat melunakkan tinja dalam 1-3 hari. Obat ini tidak efektif untuk mengobati sembelit, tetapi digunakan terutama untuk mencegah sembelit. Obat ini berguna dalam situasi di mana mengejan saat buang air besar harus dihindari. Obat ini juga tidak akan efektif dalam mencegah konstipasi jika faktor penyebab konstipasi tidak ditangani secara bersamaan. Laktulosa pada umumnya tidak direkomendasikan sebagai lini pertama untuk mengobati konstipasi. Hal tersebut karena laktulosa dapat menyebabkan kembung, mual, dan rasa tidak nyaman pada perut, serta biayanya yang lebih mahal. Laktulosa dapat digunakan sebagai alternatif untuk konstipasi akut atau pada pasien dengan respon yang tidak adekuat terhadap peningkatan serat makanan dan bulking agent. Dosis laktulosa untuk dewasa yaitu 15-30 ml per orang. Obat pencahar stimulan seperti turunan difenilmetana atau bisakodil dan antraquinon atau sena dan lain-lain diperkirakan menyebabkan buang air besar dalam waktu 8-12 jam setelah pemberian obat. Obat ini biasanya digunakan pada pasien yang tidak memberikan respon yang cukup terhadap obat pencahar bulking dan osmotik. Dosis bisakodil untuk dewasa yaitu 5 hingga 15 mg secara per oral. Dosis sena untuk dewasa bervariasi tergantung dengan formulasi. Garam magnesium telah digunakan secara klinis sebagai obat pencahar selama bertahun-tahun. Karena kurangnya pilihan pengobatan alternatif, maka pengobatan ini diresepkan berdasarkan pengalaman empiris karena mudah digunakan, biaya murah, serta aman. Adapun pengobatan menggunakan susu magnesia yang mengandung magnesium hidroksida 8% dapat digunakan untuk mengobati sembelit pada orang dewasa yang sehat, namun penelitiannya masih terbatas. Garam magnesium tidak boleh digunakan secara rutin jangka panjang karena dapat menyebabkan penurunan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Selain itu, penumpukan magnesium juga dapat terjadi pada pasien gagal jantung kongestif. Gliserin biasa diberikan dalam bentuk suppositoria dengan cara kerja kurang dari 30 menit. Gliserin dianggap sebagai obat pencahar yang aman meskipun memiliki efek samping iritasi pada dubur. Penggunaannya dalam mengatasi konstipasi dapat diterima pada anak-anak. Larutan lavage elektrolit adalah larutan yang digunakan dalam prosedur lavage, di mana cairan ini digunakan untuk membersihkan usus. Larutan ini menggunakan elektrolit seperti natrium, kalium, klorida, dan glukosa yang membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan usus ketika terjadi konstipasi tanpa mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Lubiproston dan linaclotide. Lubiproston dan linaclotide adalah obat terbaru yang tersedia untuk pengobatan sembelit kronis. Selain itu, kedua obat ini dapat digunakan untuk merawat sindrom iritasi usus atau IBS pada pria dan wanita dewasa.
Kedua obat ini telah beredar secara aktif di negara barat, terutama negara Amerika, namun masih belum dipergunakan secara luas di negara Indonesia. Jadi, wajar saja jika kamu merasa baru pertama kali mendengarnya ya. Lubiprostone adalah analog metabolit asam lemak bisiklik dari prostaglandin E1 yang bekerja dengan cara mengaktifkan saluran klorida spesifik di saluran pencernaan untuk merangsang sekresi cairan usus, meningkatkan transit gastrointestinal, dan memperbaiki gejala sembelit. Lubiprostone harus diminum sebanyak 2 kali sehari bersama makanan dan air seperti yang disarankan oleh dokter. Efek samping yang paling umum pada pasien yang memakai lubiprostone adalah mual dan diare ringan hingga sedang. Obat ini tidak disarankan untuk wanita hamil dan menyusui. Selanjutnya ada obat linaclotide. Linaclotide ini adalah obat sembelit berbentuk kapsul yang perlu dikonsumsi 1 kali sehari saat perut kosong setidaknya sekitar 30 menit sebelum makan. Obat pencahar ini bekerja dengan merangsang sel yang melapisi usus untuk mengeluarkan cairan agar pergerakan usus lebih cepat. Selain mengobati sembelit kronis, linaclotide juga membantu merawat sindrom iritasi usus atau IBS. Bagi anak di bawah usia 17 tahun, tidak dianjurkan untuk mengonsumsi linaclotide ya. Terapi yang selanjutnya adalah dengan menggunakan reseptor antagonis opoid. Antagonis opoid bekerja secara perifer mengikat reseptor opoid dan mencegah efek sembelit akibat narkotika. Reseptor antagonis opoid digunakan untuk mempertahankan keadaan bebas obat setelah detoksifikasi opoid. Penggunaan reseptor antagonis opoid kontraindikasi bila diberikan kepada orang yang sedang memakai reseptor agonis opoid. Dapat dijumpai 3 bentuk reseptor antagonis opoid, yaitu naltrexone, naloxone, dan nalmefene. Naltrexone atau Revia bekerja dengan memblokir reseptor opoid, digunakan untuk pengobatan ketergantungan alkohol untuk menghambat efek dari opoid. Sedangkan naloxone atau Narcan bekerja dengan cara menempel pada reseptor opoid sehingga membalikan dan memblokir efek opoid lainnya. Digunakan untuk membalikan overdosis opoid dengan cepat. Adapun nalmefene atau Revex bekerja dengan memblokir efek opoid di otak, digunakan untuk pengobatan overdosis opoid akut dan ketergantungan alkohol. Nalmefene secara struktural mirip dengan naltrexone yang dapat berfungsi sebagai obat penawar alternatif untuk membalikan depresi pernapasan yang berhubungan dengan overdosis opoid akut. Yang terakhir ada prucalopride. Prucalopride termasuk dalam kelas obat yang disebut agonis reseptor serotonin. Bekerja dengan cara meningkatkan gerak peristaltik atau kontraksi di usus besar yang menyebabkan peningkatan jumlah buang air besar. Prucalopride secara klinis merupakan farmakoterapi yang bermanfaat untuk sembelit kronis dan penggunaan rutinnya dapat dipertimbangkan pada pasien dengan sembelit kronis sederhana yang resisten terhadap obat pencahar.